Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita harus masih ibadah secara online, tapi mari kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman semua, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa, kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kami boleh kembali lagi pada hari ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, kiranya Tuhan menolong supaya ibadah kami pada hari ini boleh berawal dan berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan ayat panggilan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 150 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Teman-teman sekalian, betapa hebat Allah kita karena Ia telah melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Oleh sebab itu, Ia adalah Allah yang layak kita puji. Mari kita memuji kebesaran dan keagungannya dengan menyanyikan pujian How Great is Our God. The splendor of our King.
Teman-teman semua, kita tahu bahwa Allah kita senantiasa menyertai kita, Ia pun senantiasa setia kepada kita. Tetapi kita sebagai manusia berdosa, seringkali kita gagal di dalam melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, pada saat ini mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, kita memohon ampun dan kita mengaku segala dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan masih setia kepada kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Seringkali kami gagal di dalam melakukan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami datang ke hadirat-Mu memohon ampun atas setiap kesalahan, setiap pelanggaran, setiap dosa yang sudah kami lakukan. Kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, menyakiti sesama orang tua. Terlebih lagi kami menyakiti hati kudus-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman semua, kita tahu bahwa Allah telah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 yang berbunyi, "Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba." Teman-teman sekalian, kita bersyukur karena pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Sebagai respon syukur kita kepadanya, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun bersama-sama kita naikkan pujian Diam di Hadirat-Mu. Hatiku dengan hadir-Mu, ku ingin memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hati-Mu
kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oke teman-teman, sebelum kita bersama-sama mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga pada hari-Mu ini, di hari Minggu ini, kami bisa bersama-sama lagi bersekutu bersama teman-teman kami di Praremaja GKI Pregolan Bunder untuk mendengarkan, membaca, dan merenungkan bagian dari firman-Mu hari ini. Bimbinglah kami ya Tuhan yang akan sama-sama belajar hal-hal yang baru. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melindungi kami, Engkau sertai, jauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu, dan pada akhirnya kami bisa memetik apa yang coba disampaikan lewat firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, bacaan hari ini itu diambil dari Yesaya 40. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Suatu hari Kak Jeremy lagi ada urusan penting, jadi harus travel, harus pergi keluar kota. Jadi Kak Jeremy dari Jogja, kebetulan waktu itu ada urusan di daerah sini juga, di daerah Surabaya. Jadi Kak Jeremy harus menempuh perjalanan lewat tol. Nah, waktu itu sebelum sampai di Surabaya harus mampir dulu ke Semarang karena ada kerjaan yang lain di Semarang, ada urusan yang lain di Semarang. Nah, jadi karena naik mobil dan naik tol, pastinya perjalanan Jogja, Semarang, Surabaya itu perjalanan yang sangat panjang, yang lama, jauh, memakan waktu yang lama, terus jauh, jadi ya pokoknya lama lah. Nah, terus ketika lagi di mobil, lagi perjalanan di tol gitu, karena mikirnya itu yang penting cepet sampai lah, yang penting semua nih cepet kelar, cepet pulang, cepet balik lagi ke Jogja gitu. Nah, ketika di perjalanan, ketika melihat, jadi kalau di tol itu ya, kalau teman-teman juga tahu di tol itu kan kadang-kadang setiap berapa ratus kilo kan ada rest area ya, ada tempat isi bensin, ada tempat makannya, restoran, ada tempat duduknya, ada tempat ibadah gitu. Nah, ketika di perjalanan itu naik mobil gitu,
Kak Jeremy tuh lihat ada rest area bisa dimampirin, tapi kami jalannya itu sekitar 3 orang. Ketika di perjalanan kami memutuskan untuk nggak usah mampir di rest area, biar langsung aja pas sampai di sana aja gitu istirahatnya. Nah, rest area pertama lewat, kemudian ada rest area lagi lewat, ada rest area lain lagi lewat, sampai akhirnya kami sampai di Semarang. Ketika di Semarang, dan kemudian urusan semua di Semarang selesai, melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah ketika kami sampai di tempat tujuan, rasanya badan ini capek banget gitu. Rasanya kayak nyesel gitu. Nyesel kok nggak ngambil istirahat di rest area kemarin ya, kok nggak sempet apa istilahnya ya, mengambil waktu untuk berdiri, karena kan duduk terus ya, berdiri, keluar dari mobil, ngirup udara segar, atau cuman sekedar mampir istirahatin kaki, terus istirahat dari perjalanan yang ngebut itu, jadi berhenti sebentar. Jadi semuanya kami menyesal lah istilahnya, karena tidak berhenti di rest area itu. Nah adik-adik, perasaan capek yang Kak Jeremy rasakan adalah capek secara fisik, karena harus duduk di mobil berjam-jam, harus fokus melihat perjalanan dan saling mengingatkan satu sama lain supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah di kitab Yesaya ini adik-adik kita sama-sama belajar ya. Jadi di Yesaya 40 ini merupakan surat dari Nabi Yesaya kepada orang-orang di Israel ya teman-teman. Surat ini berisi kata-kata Nabi yang berbicara tentang penghiburan dan pengharapan kepada umat Allah. Pasal 40 sampai pasal 55 secara khusus ini mau menceritakan tentang pembuangan bangsa Israel ke Babel, dan lewat pasal 40 sampai 55 Allah itu seperti memberikan penghiburan dan pengharapan lewat Nabi Yesaya. Kemudian secara fokus di pasal 40 sampai 48 teman-teman, ini yang berisi sebuah kabar baik bahwa Tuhan Allah akan memakai Hores yang merupakan raja Persia untuk mengalahkan Babel dan kemudian mengizinkan Israel kembali ke Yerusalem. Tuhan kan sudah memilih Israel ya teman-teman, dan kini Tuhan akan membebaskan Israel dari tangan musuh. Bangsa-bangsa lain akan melihat bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada ilah-ilah mereka. Nah jadi adik-adik, pada masa bangsa Israel itu, masa penyelamatan bangsa Israel, bangsa-bangsa lain itu punya ilah-ilahnya sendiri, punya allah-allahnya sendiri. Nah jadi kerap kali bangsa-bangsa ini berperang bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan pasukan perang mereka, tapi juga untuk menunjukkan seberapa kuat Allah mereka. Nah, di Yesaya pasal 40 ini di ayat 1 sampai 11, Yesaya coba memulai dengan berita kelepasan, yaitu janji akan adanya penebusan dan pembebasan, teman-teman. Kemudian di ayat 12 sampai 26, Yesaya menuliskan janji Allah untuk melepaskan umatnya. Seperti yang dikutip di ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Jadi pada bagian perikop ini hendak digambarkan bahwa Allah yang kita tahu, yang kita kenal itu merupakan Allah yang begitu kuat, Allah yang begitu powerful, yang sangat mempunyai kekuatan di atas kehidupan kita, di atas kehidupan bangsa Israel waktu itu.
ini merupakan sebuah kontras, sebuah lawan belakang, lawan kata, atau ya sebuah perbedaan yang menunjukkan bahwa Allah yang kita kenal, Allahnya umat Israel itu kekal, kuat, powerful, lain daripada Allah-Allah bangsa lain, Allah-Allah dari pemerintahan-pemerintahan yang ada di dunia. Nah, jika kita fokus pada ayat kita pada pagi hari ini, teman-teman, di ayat 31. Ayat 31 ini merupakan final dari perikop 40, dari pasal 40 ini. Dituliskan bahwa dalam sebuah perjalanan panjang. Nah, kalau kita fokus di ayat 30 sampai 31, teman-teman. Di ayat 30 dituliskan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perjalanan bangsa Israel pada waktu itu sangat tidak mudah. Bisa ada tantangan, bisa ada hambatan, juga kelelahan dari diri mereka sendiri. Nah, jika kita lihat kemudian di ayat 31 dituliskan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Pada masa itu Raja Wali sangat dikagumi dengan kekuatan dan kegagahannya, serta kesanggupannya untuk terbang tinggi. Metafora Raja Wali ini bukan hal yang baru di kitab Yesaya atau di Perjanjian Lama. Di kitab Keluaran 19 ayat 4 pun ditulis bahwa kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kemudian bagaimana bangsa Israel ketika dalam masa perjalanan panjang yang memberatkan ini, mereka bisa mengalami pembaharuan, bangkit, berlari, dan berjalan dalam sebuah perjalanan. Jawabannya ada di ayat 31, teman-teman. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi menantikan Tuhan ini adalah kita percaya, bangsa Israel waktu itu percaya, berharap kepada Allah, memandang Allah sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia. Jika kita sudah menanti-nantikan Tuhan, kita menaruh harapan kita pada Tuhan, sudah pasti kita bisa untuk terbang seperti Raja Wali yang dengan kekuatan sayapnya kemudian berlari dan tidak menjadi lesu lagi. Perjalanan hidup tentu tidak mudah. Seperti Kak Jeremy tadi, ketika Kak Jeremy lagi berjalan jauh, kerap kali Kak Jeremy pun melupakan rest area, merupakan pentingnya untuk mampir nih di rest area itu. Sama seperti kehidupan yang lain. Misalkan kita lagi belajar atau kita main game, kerap kali kita melakukan itu berlebihan, over, sehingga kita pada akhirnya merasa capek sendiri, entah capek fisik, capek mental atau psikologi. Juga kalau kita kebanyakan berantem ya teman-teman, sama teman kita, teman sekolah, atau sama orang tua, kita suka berantem, nanti akhirnya kita juga capek sendiri, kita nangis-nangis karena capek secara mental. Atau ketika kita dapat nilai jelek, kita dapat nilai yang tidak kita harapkan, pastinya kita juga capek. Secara psikologi kita juga capek mendapatkan nilai yang jelek. Semuanya ini saling keterkaitan, semuanya ini saling berkait satu sama lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Kalau dari cerita Kak Jeremy di awal tadi, ya salah satu solusinya adalah mampir ke rest area bahkan sebelum kita merasa capek. Atau teman-teman mungkin seringkali kita tidak merasakan bahwa diri kita capek karena kita tidak mau untuk menjadi capek. Jadi karena kita tidak mau capek,
kita membuat diri kita seolah-olah tidak merasa capek, padahal kita sebenarnya capek gitu. Makanya jadi ketika lagi perjalanan jauh, lagi di tol gitu yang panjang, sebisa mungkin kalau melihat rest area mampir lah, istirahat sebentar, karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, dalam kehidupan kita pun begitu. Kalau kita udah seharian belajar, main game, melakukan aktivitas yang lain, jangan lupa kita juga harus membuat waktu untuk selalu berdoa, untuk menarik diri dulu dari aktivitas kita sehari-hari, istirahat sejenak dari kegiatan kita, untuk mempunyai waktu dalam doa. Kita bisa berbicara kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan pun bisa berbicara kepada kita tentang apa kehendak Dia yang harus kita lakukan di masa-masa ini. Dan kemudian kita juga bisa melakukan disiplin yang menguatkan diri kita secara rohani. Contohnya adalah berkomunitas. Contohnya mengikuti persekutuan ini, mengikuti ibadah pra-remaja di hari Minggu seperti ini. Karena teman-teman, jika kita belajar dari teks Yesaya ini, kita belajar dari Nabi Yesaya bahwa sesungguhnya kita harus menanti-nantikan Tuhan sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita harus bisa percaya dan menunggu Tuhan sehingga kita bisa berlari dan tidak lagi menjadi lesu. Kita memang butuh kesehatan fisik yang baik, memang. Tapi kita juga memerlukan kesehatan rohani, mental, psikologi yang juga baik. Maka dengan itu kita membutuhkan rest area seperti yang ada di jalan tol tadi. Rest area ini apa? Ya, rest area ini ada dua. Yang pertama tadi berdoa kepada Tuhan secara sendiri, dan yang kedua adalah bersekutu bersama, beribadah bersama, baik di ibadah pra-remaja maupun di ibadah-ibadah lain. Dengan itu, suatu saat kita akan benar-benar mendapatkan kesehatan rohani yang baik, dan kita tidak lagi mengalami capek-capek yang lain, capek fisik, capek mental, capek psikologi, hanya dengan kita mau untuk menarik diri sejenak dari segala aktivitas kita untuk berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Ya Tuhan, kami sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana pentingnya istirahat, pentingnya menarik diri sejenak dari kehidupan kami. Kiranya Engkau melindungi kami agar kami mampu untuk selalu melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami tidak lupa juga untuk mengambil waktu sejenak untuk berdoa, bersekutu, berbicara kepadamu, dan menantikan selalu kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bimbinglah kami selalu, bimbinglah kami senantiasa, terutama di masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita dengarkan pada pagi hari ini. Sebagai respon syukur kita kepada Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Tapi sebelum itu, dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan pujian Hitung Berkat. Bila topan keras melanda hidup,
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari teman-teman kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhirinya, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke teman-teman, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah berlangsung pada hari ini. Meskipun lewat YouTube, kami sama-sama percaya bahwa kuasa-Mu lewat firman-Mu tetap dapat tersampaikan dengan baik kepada kami, tetap dapat kami terima apa yang mau Engkau sampaikan lewat firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan setiap kegiatan kami, mulai hari ini hingga keesokan hari. Kau yang memberkati setiap langkah kaki kami kemanapun kami pergi, dan Kau juga yang melindungi setiap kegiatan, setiap aktivitas yang akan kami jalani. Kiranya Kau memberikan kekuatan kepada kami, orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, dan siapapun yang akan kami temui, khususnya di masa-masa pandemi ini, agar mereka semua dan kami juga bisa
kuat, tetap mendapatkan kesehatan, dan selalu berada di bawah naungan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Perjumpakanlah kami kembali di minggu depan di waktu yang sama, agar kami bisa kembali belajar tentang bagian lain dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Selamat hari Minggu untuk kita semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.